Iya, selamat sore, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum, Mimi Kuti, Pipi Kuti Pam. Yang terakhir tadi itu salamnya Minion. Eh, ya, ini kita bicara mengenai kesurupan. Sebetulnya ini bukan yang pertama sih saya diajak berbicara mengenai kesurupan itu ya. Kesurupan itu makanan apa itu? Kalau sebelum saya membahas lebih jauh mengenai dari sudut pandang neuroscience itu ya, sebelum neuroscience itu sebetulnya kalau dari sisi kesehatan atau kedokteran itu ya, bagi yang dokter atau psikolog atau psikiater sudah lama sih tahu bahwa ini adalah kondisi kondisi patologis dari psikologis ya, kejiwaan atau mental. Jadi ya kalau yang dokter atau psikiater ya, atau dokter jiwa atau psikolog sudah lama tahu ini bahwa yang namanya yang disebut kesurupan itu adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu istilah kedokterannya itu atau psikologisnya itu dari dulu udah dissociative trance disorder ya. Disorder, gangguan, memang gangguan kejiwaan. Jadi ya sebetulnya kalau dalam sudut pandang kesehatan mental yang namanya kesurupan itu adalah gangguan mental, gangguan ya. Jadi DTD, dissociative trance disorder, trans ya. Jadi artinya itu gangguan, kalau bahasa Indonesianya gangguan trans disosiasi ya. Disosiasi itu kadang-kadang dia merasa dirinya itu jadi orang lain, jadi barang lain gitu ya. Kesurupan merasa dirinya jadi lampu tempel, ya diem aja misalnya itu ya. Misalnya kesurupan merasa dirinya jadi piring pecah gitu ya, bisa, itu yang namanya disosiasi gitu ya. Jadi itu adalah trans. Sebetulnya trans itu sendiri adalah sudah merupakan bagian kebudayaan manusia sejak lama, dan sebetulnya banyak trans yang memberikan keuntungan, bukan gangguan. Misalnya yang trans ya, yang semacam kesurupan trans tapi tidak merupakan gangguan itu. Pernah nggak misalnya dari kantor atau dari tempat kerja pulang naik mobil, naik motor itu nggak mikir apa, tahu-tahu sampai di rumah aja itu. Sering, pasti banyak yang seperti itu ya, naik motor, naik mobil sambil nyanyi-nyanyi gitu terus tahu-tahu sampai di rumah. Ini sebetulnya semacam dengan kesurupan tapi bukan gangguan, ini trans yang tidak mengganggu. Trans yang lain misalnya trans yang lain yang memberikan keuntungan apa misalnya? Yang paling gampang itu pertunjukan kuda lumping gitu ya. Pertunjukan kuda lumping itu pemainnya itu sengaja dalam kondisi trans supaya apa? Supaya pede gitu ya. Supaya pede. Yang dilakukan kuda lumping itu dilakukan semua orang bisa gitu ya. Makan beling, sekarang itu orang biasa juga bisa makan beling gitu. Cuman belingnya itu ya beling-beling yang bisa dikunyah, misalnya belingnya bola lampu, belingnya neon, belingnya semprong. Coba kuda lumping itu disuruh makan belingnya botol kecap, nggak bisa, protol untunya, giginya itu rontok semua. Jadi yang dilakukan oleh pemain kuda lumping itu bisa dilakukan oleh semua orang asal latihan gitu ya. Ya, yang kemudian pemain kuda lumping itu sengaja trans itu supaya membuat kepercayaan dirinya meningkat gitu. Ya. Dan trans ini dalam waktu yang lama, ribuan tahun, sudah merupakan bagian atau merupakan kejadian yang umum kalau orang itu melakukan ritual keagamaan gitu ya. Trans itu adalah kondisi antara sadar dan tidak gitu ya. Jadi yang namanya twilight zone. Jadi memang begitu ya. Orang berdoa, sembahyang itu banyak yang dalam keadaan trans itu. Tapi ini bukan disorder ya, bukan gangguan, karena trans dalam sembahyang, melakukan ritual-ritual, terus melakukan pertunjukan itu memberikan keuntungan. Jadi tidak disebut sebagai disorder, gangguan, memberikan benefit, memberikan advantage itu. Jadi trans itu tidak selalu gangguan itu.
Setiap hari kita hampir trans loh. Tiap hari itu hari pernah trans ya tadi itu. Naik motor, naik mobil gitu dari apalagi malam-malam sambil ngelamun gitu ya. Tahu-tahu sampai rumah gitu. Itu adalah bentuk dari trans. Nah, yang disebut kesurupan ini adalah gangguan trans disosiasi ya. Ya, gangguan trans disosiasi. Trans yang mengganggu gitu. Namanya mengganggu, gangguan ya. Dan memberikan dampak kadang-kadang dirinya itu merasa benda lain, bisa orang lain, terus kemudian bisa harimau. Pernah nggak ada orang yang merasa dirinya jadi harimau? Dia sendiri merasa itu. Tapi sebetulnya orang yang mengalami kesurupan itu tidak sepenuhnya dia nggak sadar itu. Dia sadar itu. Bahkan itu yang membuat dia percaya bahwa ada sesuatu yang lain yang masuk dalam dirinya. Gitu. Nah ini penjelasan ini sudah lama. Sejak saya jadi koas tahun 80-an itu sudah kayak gini penjelasannya itu ya. Jadi kalau dokter itu ya sudah paham bahwa ini adalah kondisi patologis dari keadaan mental seseorang. Patologis, gangguan memang ini. Nah itu ya, itu yang namanya. Nah, kalau kita masuk ke dunia yang namanya neuroscience itu apa sih kesurupan itu? Jadi kalau yang namanya kita bergerak, kita ngomong, kita beraksi, kita melakukan apa saja itu pada dasarnya adalah aktivitas dari otak kita. Otak kita punya aktivitas motorik, punya aktivitas mental, punya aktivitas emosi dalam otak kita. Ini otak ya, ini otak kita ini ya. Otak kita ini ada ya hampir sama dengan otaknya binatang-binatang lain, hanya karena proses evolusi kita itu mengarah ke arah yang berbeda sehingga setiap otak spesies itu unik. Bahkan antara otakku dengan otaknya Dea itu beda gitu. Beda, cara kerjanya juga beda gitu. Cara kerjanya beda. Misalkan Dea itu kalau dengar suara-suara berdoa gitu hatinya tenang gitu. Kalau saya apaan sih gitu misalnya itu beda itu cara kerja otak yang berbeda. Misalnya ada orang kesurupan itu, ada orang yang ketakutan. Kalau saya malah ketawa karena kerja otak kita berbeda gitu ya. Jadi kalau saya lihat orang kesurupan ketawa aja dari dulu itu. Ya, pura-pura itu ya. Tapi sekali lagi ya yang namanya kesurupan. Nah, sekarang kita membahas kesurupan serta dari sudut pandang epidemiologi dulu deh gitu ya, epidemiologi. Kalau kita melihat kesurupan itu pada dasarnya adalah proses neuropsikologis. Jadi aktivitas otak kita yang menghasilkan sikap mental gitu ya. Aktivitas otak kita yang menghasilkan sifat mental. Nah, yang namanya kesurupan ini adalah kondisi patologis memang, gitu. Patologis dari aktivitas otak yang menghasilkan sikap mental. Nah, kesurupan ini sendiri, kalau bagian otak mana sih yang kesurupan itu? Loh, ya semua bagian otak kita itu kesurupan. Contohnya ya. Orang itu yang melibatkan memori. Orang itu yang nggak pernah lihat kanguru, nggak kenal kanguru, nggak bakal kesurupan jadi kanguru, nggak bakalan gitu ya. Ya, yang kesurupan dia itu ya barang-barang yang pernah dilihat itu. Kesurupan jadi petromak gitu ya, diem gitu. Ya lebih bagus ya daripada kesurupan jadi harimau itu nanti bisa melukai dirinya sendiri. Kalau kesurupan jadi handphone gitu dia diem aja kan bagus ya, kesurupan jadi handphone gitu. Nah ini yang namanya kesurupan ini pada dasarnya adalah proses neuropsikologis yang melibatkan banyak sirkuit di otak kita ya banyak sirkuit di otak Homo sapien, karena yang kesurupan ini cuma Homo sapien gitu ya. Spesies-spesies lain nggak pernah gitu. Mana ada kita itu lihat wedus atau kambing kesurupan, nggak ada gitu. Yang kesurupan cuma Homo sapien ya, binatang yang namanya Homo sapien ini ya. Homo sapien ini unik ya, sekedar mengakui dirinya binatang aja nggak mau gitu. Padahal kalau secara biologi kita itu belajar ya namanya manusia itu
spesiesnya Homo sapien, masuk dalam keluarga besar Great Ape ya, kera-kera besar, masuk dalam ordo primata, masuk dalam kelas mamalia ya, masuk dalam film invertebrata, masuk dalam kingdom of animalia. Loh, manusia ini binatang tapi nggak ngaku gitu ya itu. Dan satu-satunya binatang yang mengalami kesurupan itu ya manusia itu. Karena otaknya unik. Nah, keunikan otaknya kita bahas ya. Kenapa sih kita itu kok kesurupan itu ya, kesurupan. Yang pertama melibatkan memori gitu ya. Di masyarakat yang tidak mengenal kesurupan, ya nggak ada kesurupan gitu. Memori. Jadi memorinya dia pernah dengar ada orang kesurupan gitu. Jadi kalau di Jepang sana yang nggak kenal kesurupan, ya nggak kenal itu. Di sini di Jepang ini nggak ada orang kesurupan itu ya. Mau di Amerika itu nggak ada orang kesurupan. Di Inggris ada namanya exorcism ya itu. Kalau di tempat-tempat yang nggak kenal kata kesurupan, ya nggak bakal kesurupan itu. Melibatkan memori. Dan yang namanya kesurupannya dia itu, ya tentang apa yang diingat itu. Misalnya itu ya. Misalnya, loh ada orang yang kesurupan bahasa Arab itu. Loh, karena dia pernah kenal, pernah dengar suara bahasa Arab itu. Nggak ada lah orang Indonesia yang kesurupan bahasa Islandia gitu, nggak ada itu. Nggak ada. Otak kita itu menerima memori itu masuk semua. Misalnya ada orang yang tidak bisa bahasa Arab ya, nggak pernah. Tapi tiap hari itu kan dia dengar. Orang ngaji, masuk dalam memori. Cuman untuk recall kembali itu sulit itu. Kemampuan bahasa itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi merekol kosakata. Nah, yang terjadi pada orang kesurupan itu ada hyper recalling. Recalling hyper itu ya. Dia ngomong bahasa Arab, tapi kalau diajak ngomong juga nggak bisa sih. Dia ngomong bahasa Arab, tapi kalau misalkan diajak interaksi ngomong ya nggak ngerti dia gitu ya. Itu kenapa ada beberapa orang yang kesurupan itu terus mendadak dia pintar bahasa Inggris gitu ya. Lah orang tiap hari dia mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris kok gitu ya. Jadi kosakata bahasa Inggris itu masuk di memori otaknya, tapi cuman dia tidak bisa recall. Nah, orang yang mendadak pinter bahasa lah, yang dia nggak paham itu sebetulnya adalah hyper recalling. Dia ngomong aja sih ngomel gitu ya. Kalau diajak ngomong, misalkan dia ngomong bahasa Arab, diajak ngomong bahasa Arab, dia juga nggak ngerti gitu ya. Nggak bisa berinteraksi gitu. Dia ngomong aja ngoceh bahasa Arab atau ngoceh bahasa Sunda, padahal dia misalnya orang Betawi gitu ya, nggak bisa. Biasanya nggak ngerti bahasa Sunda. Ini mendadak bisa gitu ya. Itu yang namanya. Nah, itu melibatkan memori. Jadi melibatkan memori. Melibatkan memori. Jadi melibatkan sirkuit yang namanya sirkuit memori. Sirkuit memori itu di mana? Di semua bagian otak itu adalah bagian sirkuit memori. Memori itu ada memori implisit, ada memori eksplisit ya. Eksplisit itu ada dua namanya. Eksplisit yang semantik, misalkan ibu kota Amerika mana itu Washington, 2 tambah 2 berapa? 4 itu. Itu memori eksplisit yang semantik. Tapi kalau memori eksplisit yang episodik itu kalau merangkai sebuah cerita, misalnya itu, ya kamu tadi pagi ngapain? Saya dari bangun tidur terus buka sahur, habis gitu tidur lagi. Itu mengingat-ingat dan merangkai kejadian itu dalam sebuah narasi. Itu yang namanya memori eksplisit yang episodik. Ada memori yang implisit. Apa memori implisit? Naik sepeda, itu memori implisit. Berjalan itu kita itu memori kita, cara kita berjalan itu kita ingat karena ada dalam memori implisit kita, ya. Itu. Jadi kita cara berjalan, cara main sepeda, cara main gitar itu adalah masuk memori implisit, ya. Anak-anak orang yang kesurupan itu kalau dia nggak pernah gitaran, coba dikasih gitar ya nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Yang mereka yang nggak pernah bisa sepedaan disuruh pakai sepeda, nggak bisa itu. Jadi yang memori implisit itu yang kita tidak sadari, cara makan itu memori implisit. Dan kita makan itu sebetulnya tidak sepenuhnya kita sadari. Makan itu sendiri seringkali trends kita. Makan itu, coba makan itu. Pernah nggak mikir makan itu berapa kali ngunyah 1, 2 itu nggak pernah disadari secara penuh itu. Jadi makan pun itu antara sadar dan tidak sebetulnya itu jalan kita. Nah,
orang yang kesurupan itu yang tadi itu memorinya itu selalu ikut. Jadi baik memori implisit maupun memori eksplisit itu yang apa namanya yang terlibat dalam proses kesurupan ini. Yang itu yang pertama memori. Terus sirkuit apa lagi? Sirkuit emosi itu ya. Sirkuit emosi itu. Sirkuit emosi itu yang membuat orang yang trans itu meskipun antara sadar dan tidak itu bisa membedakan itu. Bisa membedakan secara emosi orang yang suka sama dia atau enggak gitu ya. Tuh, itu jadi yang namanya kesurupan ini adalah proses neuropsikologi yang melibatkan beberapa sirkuit di otaknya, termasuk sirkuit motoriknya itu. Nah, kalau kita melihat misalnya angka kejadian itu ya, angka kejadian itu bervariasi gitu ya. Kalau di India itu, India juga kenal ya kesurupan itu kenal karena ini gangguan neuropsikologis yang berhubungan dengan sosiokultural ya, gitu ya. Jadi kalau sosiokultural, kalau di kultur di Indonesia ini kenal kesurupan ya kenal gitu. Kalau di Sulawesi Selatan itu ada gangguan psikologis yang apa namanya, yang berhubungan dengan sosiokultural itu koro. Koro itu hanya ada di Sulawesi Selatan itu, koro itu ya, yang merasa kemaluannya masuk terus diikat sampai enggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dulu waktu saya kuliah itu termasuk pelajaran dalam bukunya Profesor Maramis itu, di samping latah. Latah itu dulu hanya orang Jawa, dulu. Sekarang menyebar kemana-mana karena kenal. Kalau dulu latah itu ya. Nah, kalau di India angka DTD itu ya bervariasi 1-4% populasi gitu ya. Jadi kalau ada 100 orang India itu 4 orang itu pernah itu yang namanya apa? Nah, kesurupan. Nah, di Indonesia ini angkanya nggak ada. Sulit nyari angka di Indonesia itu sulit soalnya itu. Orang BPJS yang tahu itu angka-angka itu nanti biar disurvei itu ya. Nah, kalau banyak ya anggapan kesurupan itu adalah gaib, roh jahat, segala itu. Nah, itu kan berurusan dengan memori gitu ya. Memori, kalau ada orang yang memorinya itu nggak kenal yang namanya roh halus, roh hadi apa lagi ya itu, roh-rohan itu itu ya nggak kenal namanya kesurupan ya. Itu yang namanya apa yang terjadi di otak kita. Nah, apa sih yang terjadi di otak kita pada saat kesurupan itu? Pada saat di berbagai macam ini apa namanya sirkuit otak kita itu. Nah, kalau kita melihat ya, kelihatannya kan kalau kita sering melihat itu ya orang yang mengalami kesurupan itu mereka lepas kontrol gitu. Lepas kontrol. Wah, dia itu. Nah, kalau misalkan tadi itu ada keanehan, loh itu kuat loh dia itu. Kuat apa sih itu? Dia kuat ngangkat kursi. Lah, ya orang ngangkat kursi ya bisa. Coba disuruh ngangkat apa namanya kulkas 2 pintu kalau kuat gitu. Loh, dia itu cewek, Dok. Itu dipegang 4 orang laki-laki. Lah, orang laki-lakinya juga takut-takut juga gitu ya. Jadi bukan gara-gara dia kuat itu, orang lain yang takut itu. Kalau soal ngangkat kursi, semua orang ya bisa ngangkat kursi. Cobalah orang kesurupan itu disuruh ngangkat kulkas 2 pintu kalau bisa itu. Kalau bisa kan bagus ya. Jadikan kuli itu. Wow, enak itu ya. Nah itu ya. Itu jadi sebetulnya melibatkan sirkuit-sirkuit di otak kita. Nah, yang terjadi di otak kita itu adalah banjir oksitosin dan dopamin yang tidak biasanya pada hampir semua sirkuit otak itu. Entah itu otak emosi, entah itu otak memori gitu ya. Sehingga yang terjadi pada orang kesurupan itu sensasi di otaknya itu rame rasanya, manis asam asin lah pokoknya ya. Itu dan ini yang membuat seseorang yang pernah kesurupan itu cenderung berulang gitu. Cenderung berulang karena pada saat otak itu mengalami dalam hal ini trans disorder kesurupan disosiasi ini,
otaknya mengalami banjir oksitosin dan dopamin. Dopamin itu kalau dalam banyak apa namanya, banyak banyak sirkuit di otak itu menghasilkan rasa nyaman gitu ya, rasa nyaman gitu, rasa nyaman. Terus kemudian rileks gitu ya. Nah, oksitosin itu memberikan rasa yang kepingin mengulang gitu, kangen gitu ya, kangen gitu. Seperti ibu-ibu yang kemudian apa namanya menyusui bayinya itu ya, menyusui bayinya pada saat bayinya menyusui itu menimbulkan efek banjir oksitosin di otaknya ibu, jadi kepingin lagi gitu ya, kepingin lagi. Orang orgasme juga gitu ya, orang orgasme itu juga gitu ya, banjir oksitosin itu ya, banjir dopamin dan oksitosin di banyak sirkuit, makanya orang yang pernah orgasme itu kepingin lagi gitu, kepingin lagi. Apa namanya itu tadi apa namanya memberikan candu itu. Orang yang orgasme pengen orgasme lagi gitu ya itu. Nah, kalau menurut psikiatri apa yang namanya apa neuroscience tadi itu kita di situ ya di otak yang mengalami itu menemukan adanya konflik temporer gitu ya, konflik sementara antara beberapa otak emosi atau otak emosi dan dimenangkan oleh yang namanya selalu banjir oksitosin dan banjir dopamin itu selalu pada akhirnya dimenangkan atau diakhiri oleh aktivitas dari nukleus accumbens di amigdala pada saat kesurupan, dan itu yang mengakibatkan dia merasa emosinya itu meluap dan memberikan rasa nyaman gitu ya. Nah, gejolak oksitosin dan dopamin di apa namanya di berbagai sirkuit itu membuat penderita trans itu tidak bisa berkonsentrasi gitu ya. Jadi antara ada dan tidak gitu. Itu yang terjadi. Nah, itu yang ada, dan banjir oksitosin dan dopamin di otak itu yang membuat mereka mendapatkan perasaan rileks di otaknya. Rileks itu. Dalam kondisi kesurupan itu ya itu tadi bisa melakukan apa namanya gerakan-gerakan otomatis, tapi gerakan-gerakan otomatis yang merupakan memori implisit tadi itu adalah gerakan-gerakan yang pernah dilakukan gitu ya. Meskipun dia pernah mendadak apa namanya silat gitu ya, itu tidak bisa dia terus kemudian melakukan jurus yang tidak pernah dikenal itu, tidak bakalan itu ya. Nggak bakalan itu. Misalkan orang yang nggak kenal karate terus dia melakukan kata persis seperti pemain karateka pemegang medali emas itu, nggak bakalan gitu. Dia hanya melakukan gerakan-gerakan yang pernah dilakukan. Itu yang namanya apa namanya yang dilakukan dalam orang kesurupan mengenai memori eksplisit dan implisitnya. Untuk sementara saya sampai di sini dulu, mungkin ada yang nanya, silakan. Siap dok, ini sudah ada 3 pertanyaan. Mikrofonnya dia terlalu jauh. Oke, oh ya sorry. Oke, ya sampai saat ini sudah ada 3 pertanyaan di kolom chat dok. Mungkin kita pertama ke Mas Hesron dulu. Izin bertanya dok, bagaimana cara menyadarkan? Ada yang tanya langsung dia. Oh iya, oke, boleh. Silakan Pak Fahriza, kami silakan untuk yang bertanya langsung. Silakan Pak. Ya, terima kasih dok. Tadi juga saya sempat terpikir ada pertanyaan, apakah kalau memang ini trans disorder berarti penyakit gangguan kejiwaan? Biasanya penyakit gangguan kejiwaan itu ada identik juga dengan faktor keturunan. Nah, tadi sudah ada yang sempat menanyakan, apakah ini juga termasuk kategori bisa juga salah satu faktor keturunan menjadi pencetus trans disorder ini. Terus kemudian terapinya apa gitu ya dok, untuk kalau misalnya kita melihat ada orang yang trans disorder, itu terapinya bagaimana, dan paling tidak terapi awal yang bisa kita lakukan untuk yang mengalami trans disorder ini. Mungkin itu dari saya. Yang pertama memang yang namanya bakat itu ada loh, orang yang sak keluarga bakat kesurupan itu ada gitu. Sama dengan orang, coba diperhatikan orang-orang yang mempunyai bakat trans itu ya. Bakat trans itu ya seperti
Ini satu keluarga itu pemain kuda lumping semua itu. Sementara banyak orang yang disuruh trans, dipecuti cedar gitu ya, nggak pernah dia trans itu ya. Jadi kemampuan orang untuk trans itu memang berbeda-beda. Hanya saja kalau manusia ini ada yang namanya distribusi normal. Pada umumnya manusia itu ada di tengah-tengah pada umumnya. Ya ada sih yang ekstrim kayak otak saya ini kan ekstrim sejak kecil gitu ya. Nah, tapi pada umumnya itu orang itu antara bakat dan tidak gitu. Misalnya ya, contohnya gini. Pada umumnya itu ada orang yang sangat berbakat main gitar gitu. Ya, ada orang yang sangat berbakat, tapi pada umumnya itu orang itu bakatnya ya di tengah-tengah biasa-biasa. Nah, orang yang dilatih main gitar tiap hari meskipun bakatnya biasa-biasa itu, dia akan jauh lebih bagus main gitar ketimbang orang yang berbakat tapi nggak pernah gitaran gitu. Lah sama itu ya, sama. Pada umumnya orang itu bakat trans itu, bakat itu tadi yang naik motor terus mendadak sampai rumah, naik itu tiba-tiba sampai rumah itu ya. Itu bakat itu. Tapi kalau bakatnya diasah gitu ya, dari kecil itu dia dikenalkan dengan kuda lumping, terus diajak main, ya bisa dia gitu. Tapi transnya kuda lumping itu bukan trans gangguan loh ya. Itu trans yang memang dicari untuk memberikan advantage atau benefit pada pertunjukan itu. Di Sulawesi juga ada bambu bila segala itu trans semua, itu trans itu. Nah, kalau kesurupan apakah ada faktor genetik? Ya, memang itu. Ada orang-orang tertentu yang sangat bakat, sangat bakat itu ya. Sangat bakat. Nah, itu yang namanya. Nah, kalau disebut bahwa gangguan kejiwaan itu berurusan dengan bakat? Iya, genetik iya. Kalau pertanyaannya bagaimana cara ngobati orang kesurupan itu? Sebetulnya yang paling gampang itu ditinggal, biarin sendirian gitu. Ya, karena yang namanya orang kesurupan itu adalah sebetulnya pada dasarnya dia itu mencari perhatian gitu. Mana ada orang kesurupan di kamar sendirian? Enggak ada itu. Oh, sendirian di kamar enggak ada. Kesurupan itu selalu di depan banyak orang itu. Selalu. Kejadian kesurupan itu enggak ada lah orang di kamar mandi sendirian. Enggak ada gitu ya. Selalu di depan orang. Karena yang namanya trans disorder itu di TD tadi itu kalau dalam dunia kedokteran sejak saya masih koas tahun 80-an itu sudah dikasih tahu bahwa orang di TD itu dia mendapatkan yang namanya dua gen ya, primary gen dan secondary gen. Primary gennya apa itu? Primary gennya itu dia merasa rileks dan kemudian tidur. Penjelasannya ya tadi itu ya, penjelasan neuroscience-nya itu orang yang mengalami trans disorder ini dia banjir oksitosin dan dopamin di banyak sirkuit di otaknya sehingga kemudian dia rileks dan dia tidur gitu. Rileks tidur. Jadi pada umumnya orang habis kesurupan itu dia tertidur gitu karena otaknya rileks gitu. Yang kedua itu primary gen, ada secondary gennya, dia dapat perhatian gitu. Dan perhatian. Makanya ya yang namanya kesurupan itu hampir pada umumnya semuanya itu adalah orang yang nggak terkenal gitu. Kalau di sekolahan itu yang namanya pelajar teladan, bintang kelas, diva sekolahan, pemain band yang terkenal itu nggak kesurupan itu. Dia udah dapat perhatian setiap saat itu. Ya, yang kesurupan itu ya itu tadi orang-orang pinggiran yang saya itu nggak cari perhatian, orang saya malu gitu ya. Emang bener itu. Jadi yang namanya ada orang yang kesurupan itu terus kemudian waktu bangun itu malu. Jadi saya ini nggak cari perhatian. Ya ini yang namanya keinginan yang ada di bawah kesadaran. Padahal pada saat itu ya menikmati dia diperhatikan banyak orang itu. Pada saat sadar itu dia malu itu. Bukan berarti, dan yang namanya mendapatkan perhatian di sini itu tidak disadari sepenuhnya itu ya. Nah, juga pada kondisi ini yang namanya kesurupan itu cenderung nular itu. Cenderung nular karena apa?
Karena anak-anak di sekitarnya itu merasa, oh kalau otaknya itu mencatat atau menotify, oh kalau begitu itu dapat perhatian ya, wah ikut-ikut kesurupan juga dia gitu ya. Dan ini tidak sepenuhnya disadari, orang namanya trans gitu ya. Jadi itu kenapa yang namanya kesurupan itu cenderung menular itu. Salah satunya ya itu tadi, pada saat orang kesurupan dia melihat ini dapat mendapatkan perhatian ya. Itu yang namanya secondary gain. Nah, secondary gain itu dulu mendapatkan perhatian gitu ya. Dulu waktu saya koas, masa iya ya orang itu cari perhatian ya. Nah, yang benar ya, kalau dari kajian-kajian neuroscience itu bahwa meneguhkan bahwa yang namanya orang yang mengalami DTD atau dissociative trans disorder itu mendapatkan pertama primary gain dari mana? Dari dari banjirnya dopamin dan oksitosin di seluruh hampir di semua sirkuit otaknya yang membuat dia itu kemudian relax dan tidur. Secondary gain-nya dia mendapatkan perhatian itu. Nah, cara ngobatinya ditinggal aja gitu. Bangun sendiri. Nggak ada kok orang kesurupan bunuh diri itu nggak ada. Biarin aja itu. Nggak ada itu. Yang ada itu bangun sendiri, malu-malu sendiri. Biarin aja itu. Biarin itu. Jangan disakiti juga itu ya, jangan disakiti. Biarin aja kalau ada kesurupan. Biarin. Tinggalin aja itu. Tinggalin rame-rame. Bangun dia gitu ya. Kalau dia digitukan terus itu dia kapok karena nggak dapat perhatian. Hanya saja ya kalau ada orang yang mengalami DTD kesurupan sebaiknya dikonsultasikan ke psikolog atau psikiater ya. Jangan-jangan dia memang mempunyai masalah yang lebih dalam dari sekedar cari perhatian gitu ya. Itu adalah cara dokter mengenangani. Tapi yang penting nggak usah panik lah lihat orang kesurupan itu. Biarin aja itu. Paling ya balik meja, dibalik kursi, dibalik, biarin. Nggak mungkin dia itu makan kapur gitu, nggak bakalan. Biarin aja itu. Biarin aja. Itu kalau ini adalah pada saat kita menghadapi orang kesurupan loh ya, itu. Udah tinggal aja gitu. Nggak pernah kok orang kesurupan melukai dirinya sendiri itu nggak ada itu. Yang orang yang cenderung melukai diri sendiri itu orang yang depresi. Nah, itu bahaya itu harus ditemani gitu ya, dijauhkan dari barang-barang yang bisa untuk bunuh diri gitu. Tapi kalau orang kesurupan nggak ada kok yang bunuh diri. Paling dia makan bahan-bahan mentah gitu. Biarin aja, nggak apa-apa, nggak bahaya gitu. Gitu ya, Dok? Baik, berarti dibiarin aja dok ya. Biarin aja itu. Siap. Baik, selanjutnya itu juga udah mewakili pertanyaan dari Mas Hesron dan Mbak Diah tadi ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya langsung lagi? Udah cek dulu sebentar, kalau nggak ada, oke kita cek, kita kembali ke kolom chat. Izin bertanya dok, bagaimana pandangan dokter terhadap orang yang sekarang itu ada fenomena yang diruqyah gitu dok, kemudian mengeluarkan suara yang bukan suara dia. Nah, apakah ini sama seperti kesurupan yang dokter maksud tadi, trans disorder gitu dok? Silakan dok. Ya sama, bahasanya aja beda. Kalau dulu pakai bahasa Jawa, sekarang pakai bahasa Arab gitu ya. Sekarang ini sembarang itu bahasa Arabin gitu. Dulu nggak ada orang bilang Happy Milad, itu nggak ada gitu ya. Selamat ulang tahun, sekarang itu pakai Happy Milad. Itu malah bingung, orang Inggris nggak tahu artinya, orang Arab juga bingung gitu. Yang bilang Happy Milad itu cuma orang Indonesia itu. Happy bahasa apa, Milad bahasa apa gitu ya. Ya iya itu. Ya memang kita itu sekarang itu sok gaya-gayaan pakai bahasa Inggris. Dulu itu mendadak sekarang kata Eid Mubarak, apaan sih gitu ya. Kalau dulu ya selamat hari raya Idul Fitri gitu ya. Itu sekarang Eid Mubarak. Ini orang Arab bingung, orang Inggris juga nggak ngerti maksudnya itu. Ya itu ini yang namanya ru'yan itu ya itu kan perdukunan bahasa Arab aja sih gitu ya itu ya. Ya mantra-mantra pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Jawa dulu kalau ada orang kesurupan di Jawa itu ya dibacakan sama dukunnya, niat insun mata aji ripat kipet pesisiri mojo saipet mampet kersane ngalah, itu bahasa Jawa ya itu. Kalau sekarang orang Arab ya pakai bahasa Arab itu. Permasalahannya kalau jinnya itu jin Sulawesi sana dibacain
bahasa Arab mana ngerti dia itu. Nggak keluar-keluar. Oh, enggak. Lah iya, itu pun kalau jin itu ada, Iya. itu kan gitu. Iya, iya. Nah, ini hantu Jawa terus dibacain bahasa Arab, gak ngerti aku, gak ngerti gitu. Malah ganas gitu ya. Ya jadi sebetulnya ru'yah itu kan dalam artian itu membaca mantra tapi pakai bahasa Arab itu. Nah, sama aja itu. Bisa aja diambilkan dari kitab-kitab. Orang Jawa punya primbon-primbon yang untuk menyembuhkan, ya ada gitu ya. Itu sebetulnya kalau dikatakan ya sebetulnya sama kesurupannya, cuman sekarang itu beda itu penanganannya, diru'yah gitu ya. Ya padahal ya nggak diapa-apain, ya bangun-bangun sendiri itu. Oke, baik dok. Baik. Selanjutnya kita mau coba beralih ke, ada juga nih ternyata yang aktif juga di kolom komentar yang ada di Boleh. dok. Iya. Boleh. Malam Lord Yu. Wih. Siapa itu? Kurang ajar pakai Lord. Mau bertanya mengapa dalam peristiwa kesurupan orang lebih prefer memilih dukun dibanding dokter? Apa yang melatar belakangi hal ini? Gitu dok. Silakan. Ya kalau di dokter dicuekin soalnya. Ya gitu. Dibiarin dia ditinggalin. Iya kalau di dokter, ya orang ke dukun aja itu, dukun itu. Kalau di dokter ya dokter itu kalau dokter beneran loh ya, kalau dia itu sekolahnya beneran itu ya. Waktu jadi dokter dulu waktu sekolah pelajaran psikiatri itu beneran itu, dia tahu kalau itu gangguan psikologis, nggak ada hantu, nggak ada takhayul di situ itu ya. Kalau dokter beneran loh ya ini. Tapi kalau dokter yang campuran ya nggak apa-apa sih itu. Tapi ya itu bukan praktek kedokteran. Gitu. Kalau kedokteran gini loh ya, kalau dokter entah itu dokter umum, dokter jiwa itu, kita itu punya dasar atau punya panduan untuk istilahnya mendiagnosa dan mengobati pasien itu. Misalnya kalau di Indonesia itu punya PPDGJ namanya itu ya. Panduan untuk mendiagnosa dan memberikan pengobatan pada orang-orang gangguan jiwa. Loh itu ada di PPDGJ tentang yang namanya kesurupan ini ada gitu ya. Jadi kalau dokter mau ngobati, kalau mau pakai petunjuk atau kitab ya kita PPDGJ, jangan pita primbon gitu ya. Itu dokter gitu loh ya. Jadi kalau misalkan itu kemarin ada yang kesurupan, ada yang nanya, kesurupan ditanggung BPJS enggak itu? Loh, ya ditanggung asalkan dokternya itu melakukannya memenuhi dengan PPDGJ ya. Ya ditanggung gitu. Kalau dokternya itu terus kemudian pakai ya tadi itu mantra ripat posisi ojo saipet mampet kersane ngalah. Lah ya itu jangan diganti sama BPJS itu. Oh, itu di luar praktek kedokteran gitu ya itu. Jadi ya memang kalau mendatangkan dukun itu lebih sensasional. Dukunnya bilang, wah ini diganggu sama penunggu yang ada di sana tuh. Nah, penunggu yang ada 5 orang tuh penunggunya. Yang sana itu kepalanya kebalik itu, kepalanya kebalik. Padahal itu bukan kepalanya kebalik, itu padahal jenggotnya aja yang di sini panjang gitu, bukan kepalanya kebalik. Baik. Ya, gitu. Seru sekali. Baik, Dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat juga. Ya. Trends ini, izin tanya, Dok. Trends ini kalau serasa ada sisi miripnya dengan waham kebesaran, apakah dengan waham ini sama sirkuit yang terlibatnya? Silakan, Dok. Beda ya, beda. Kalau waham itu terjadi pada psikosa itu. Kalau trans ini dia nggak psikosa kok gitu, ya nggak psikosa. Ya ada kecenderungan itu lama-lama kalau dibiarkan iya sih gitu, mau merasa dirinya mungkin ada yang tumpang tindih, tapi sebetulnya orang-orang yang mengalami kesurupan ini bukan orang yang psikotik gitu ya, bukan psikotik. Ini neurotik aja ya, gangguan yang tidak menjadi istilahnya seperti schizofrenia itu kan psikosa ya. Waham itu biasanya ada pada orang-orang yang psikosa, merasa dirinya Tuhan gitu ya, merasa dirinya utusan Tuhan gitu ya. Ada banyak gitu. Itu orang-orang psikosa ya. Beda antara waham dengan
dengan trans disorder ini beda. Oke, baik dok. Oke dok, ada juga yang menanyakan tentang kalau misalnya fenomena kesurupan massal nih dok, itu bagaimana dokter melihatnya? Apakah mereka berbareng-bareng untuk berbareng-bareng sepakat untuk mencari perhatian, gitu gimana tuh dok? Silakan, dok. Tadi sudah saya jelaskan ya, Mm-mm. kenapa yang namanya kesurupan massal terjadi. Karena kesurupan itu cenderung menular. Kenapa? Ya itu tadi. Kebanyakan orang kan tidak mendapatkan perhatian. Kebanyakan, misalkan di sekolahan itu. Coba deh, misalkan Dea dulu waktu SMP. Orang yang dikenal itu orang beberapa gelintir aja. Misalkan juara kelas, juara sekolahan, pemain band gitu ya. Pemain band, penari, pesilat gitu. Pramuka, Garuda gitu, dikenal. Tapi kan pada umumnya nggak dikenal gitu. Jadi pada saat dia kesurupan dia mendapatkan perhatian. Nah, ini dapat perhatian nih. Nah, otak kita itu, otak emosi kita itu menangkap yang ada dalam memori implisit itu kalau begini dapat perhatian meskipun itu tidak disadari penuh gitu ya. Terus dia ikut kesurupan. Jadi kesurupan massal itu adalah kesurupan individual yang nular itu. Oh. Selalu ada pemicunya itu. Ada satu orang terus kemudian mendadak jadi 6 orang gitu ya. Yang nggak ada sih langsung 1, 2, 3, 10 orang kesurupan, nggak bakalan. Mesti ada satu dulu gitu. Satu dulu terus nular gitu. Dan sekali lagi ini yang namanya kesurupan itu bukan fenomena gitu. Apa sih fenomena itu? Fenomena itu kalau ada sebuah kejadian kita tidak bisa menjelaskan mekanismenya. Loh, mekanismenya sudah tahu kita ini gitu ya. Apa yang terjadi di otak itu, kenapa orang itu bisa mengalami gangguan kesurupan, gangguan trans disorder. Jadi, yang namanya kesurupan bukan fenomena lagi bagi dokter ya. Dokter sudah tahu gitu. Jadi kalau ada dokter fenomena kesurupan, loh kamu itu dokter apa-apa, fenomena kesurupan kita sudah tahu mekanismenya. Jadi bagi dokter kesurupan itu bukan lagi fenomena, itu sudah bisa dijelaskan yang kenapa terjadi seperti itu, mekanismenya bagaimana, ngobatinya bagaimana. Jadi ini bukan fenomena bagi dokter ya. Oke, sip. Selanjutnya terkait dengan izin tanya dok, kalau anak indigo itu apa beresiko lebih cenderung kesurupan? Itu gimana dok? Yang pertama, indigo itu enggak ada. Oh, oke, nggak ada Ya, ya. enggak ada. Gini loh ya. Jadi indigo itu karena ini yang disebut indigo itu gini. Ada di Amerika itu orang dulu kan ada metode Kirlian itu ya, metode Kirlian. Terus kemudian orang itu punya aura itu. Aura itu didasarkan pada metode Kirlian. Nah, pada tahun 80-an itu ada orang yang mengklaim ada orang-orang tertentu yang auranya indigo itu. Indigo itu antara ungu itu loh ya, seperti antara ungu dan biru itu indigo gitu. Jadi kalau di foto pakai metode Kirlian itu auranya itu ungu. Padahal aura itu sebetulnya tidak ada. Yang namanya metode Kirlian itu adalah teknik fotografi itu. Yang ditangkap adalah kadar air yang keluar dari tubuh kita karena semua organisme hidup itu ada kadar airnya. Jadi indigo itu tidak ada itu. Kalau memang orang indigo, emang pernah kamu itu di foto pakai metode Kirlian terus warnanya ungu, emang bener kamu indigo gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal indigo, nah ini ya, ini pengakuan ini. Nah, saya dulu pernah dianggap dukun ya karena saya ini kan autis waktu kecil ya, bukan waktu kecil, sekarang juga autis, cuman sekarang saya sudah bisa mengendalikan autisme saya itu ya. Jadi ya saya tidak terlalu nyebelin. Kalau misalkan Dea kenal saya tahun 2009, pengen nampar aja, jengkelin dulu saya itu. Waktu kecil, semua orang marah itu ya. Guru SMP, guru SMA marah semua sama saya. Karena ya saya penyandang autis dengan 6 Savant syndrome ya. Itu. Jadi Savant syndrome saya itu termasuk bisa menyebutkan waktu tanpa melihat jam, bisa itu. Dari kecil itu ya. Terus penjumlahan dan perkalian angka-angka itu. Tapi kan nggak ada manfaatnya, tetap kalah sama kalkulator gitu ya. Ya itu. Terus kemudian kalau misalkan
menghafal itu. Saya memang bisa menghafal, tapi dan itu tadi, dan saya bisa melihat sekali melirik itu ya, tahu orang ini demam apa enggak gitu itu. Ya, itu pun ya saya belakangan saya baru paham, oh saya dulu itu begitu itu. Nah, bayangin aja anak kecil umur 7 tahun hafal Al-Qur'an gitu ya, terus bisa ngomong orang ini sakit, dianggap dukun lah saya, padahal saya ini autis berat gitu ya, autisme berat, Savant syndrome itu ya. Ya, itu aja itu. Ya, untunglah saya ini bisa jadi dokter. Pada umumnya kan enggak gitu itu ya. Berakhir jadi dukun gitu. Kan kasihannya. Ini kan kalau sekarang saya disebut anak indigo itu. Padahal anak-anak dengan Savant syndrome dan autisme itu beda ya. Autisme dengan Savant syndrome itu terpisah itu ya. Hanya saja anak-anak Savant yang anak-anak penyandang Savant syndrome itu 50% dia autism itu ya. Jadi autis dan Savant syndrome itu dua hal yang berbeda meskipun sering tumpang tindih. Nah, kebetulan ya saya ada di irisan itu ya. Udah Savant syndrome, autisme pula gitu ya. Saya waktu kecil lebih seneng ngomong sama botol daripada sama orang gitu. Ngomong sama anjing, saya ngerti sih anjing itu nggak bakal ngomong balik, tapi lebih saya ngomong sama kucing, sama ayam gitu. Nah, tambah dipikir sakti kan saya, ngomong sama kucing gitu kan. Ya, bayangin aja, orang punya penyakit, orang punya handicap malah dianggap sebagai dukun, kan kurang ajar orang-orang ini ya gitu. Loh, untung aja saya cepat sadar gitu ya, bahwa saya itu sebenarnya nggak sakti, saya ini sakit gitu. Untung saya jadi, ya itu. Jadi akhirnya ya akhirnya saya berdiri di sini, duduk di sini gitu ya. Kalau enggak kan saya berakhir dari ya itu dukun aja di sana gitu. Gitu ya. Gitu. Siap, Dok. Baik, selanjutnya ada selamat malam, Dok. Oh, udah malam mungkin tempatnya. Bagaimana menyadarkan bedes bahwa kesurupan yang dialami? Apa ini, Dok, maksudnya? Ya udah dibaca aja. Dokter kayaknya tahu ini bedes, Dok. Iya, kenapa gimana? Bahwa kesurupan yang dialami bukan case goib, tapi memang kasus kesehatan. Silakan, Dok. Ya itu saya kalau di media sosial itu ya, Twitter ya, Facebook itu menyebut manusia ini sebagai bedes sapien. Bedes itu kera ya itu. Karena memang manusia ini kan bangsa kera gitu ya. Jadi manusia ini masuk dalam keluarga kera besar, the Great Ape. Satu keluarga dengan simpanse, bonobo, gorila dan orangutan. Itu kera-kera besar gitu ya. Nah, kita masuk dalam urdu primata. Primata itu bukan hanya kera dan bukan monyet ya. Kera dan monyet itu beda. Kalau yang monyet itu yang punya ekor panjang itu monyet ya. Kalau kera itu yang ape itu yang buntutnya nggak panjang, itu ekor, nggak ada ekornya. Nah, manusia. Nah, kalau mengatakan kok yang namanya gangguan trans disorder atau kesurupan itu tidak ada urusannya dengan alam goib, dengan hantu, lelembut, jin, peri perayangan, genderuwo, tetean, banaspati, memedi usus, atau hantu wewe gombel, itu nggak ada itu ya. Kenapa? Karena gini loh ya, yang namanya tubuh kita itu disusun oleh bahan-bahan alam, loh ya. Otak kita itu adalah organ yang disusun oleh jaringan, gitu ya. Ada jaringan lemak, ada jaringan protein, gitu ya. Jaringan disusun oleh jaringan. Dan jaringan ini disusun oleh bahan-bahan alam. Ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, ya itu. Yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Tidak ada takhayul dalam otak kita itu ya. Jadi mental jiwa kita itu adalah hasil dari kerja dari otak yang bekerja sesuai dengan hukum alam itu. Nggak usah aneh-aneh lah ya itu ya. Misalkan orang manusia ini ya, bedes sapien ini ya, homo sapien ini, kalau kita itu kurang makan, terus kemudian kadar glukosa kita turun, lah lemes, kita nggak bisa mikir, nggak bisa apa-apa itu, ya nggak bisa itu. Bayangin aja orang hipoglikemi kesurupan, ya nggak ngapa-ngapain, dia diem aja, hipoglikemi itu ya itu, ya nggak ada itu. Kalau misalkan kadar kalium atau kadar natrium dalam darah kita itu turun,
ya lemes juga gitu ya. Jadi ya nggak ada takhayul dalam tubuh kita. Jadi kalau yang namanya kesurupan tadi itu memang adalah gangguan yang terjadi pada otak kita gitu. Tidak ada di situ tuh, tidak ada genderuwo, wewe gombel, nggak ada itu. Nggak ada itu. Ya, ngomong-ngomong soal genderuwo dan wewe gombel itu, hantu itu termasuk yang sesuai dengan memori orang gitu. Memori manusia gitu. Misalkan orang Inggris kalau lihat hantu nggak bakal lihat pocongan, nggak kenal otaknya gitu. Nggak kenal itu. Ya, kalau orang Inggris lihat hantu yang dilihat adalah vampir gitu ya, werewolf gitu. Kalau orang Bali yang dilihat leak gitu ya. Kalau saudara kita yang ada di Sumatera Utara sana kalau lihat begu ganjang gitu, hantu panjang gitu. Ya, yang punya apa namanya hantu banyak itu orang Jawa itu banyak hantunya itu. Gitu ya. Iya, Oke. baik, Dok. Dok, kalau gitu kemudian apa kita bisa melakukan pencegahan? Maksudnya kita jangan kesurupan tuh bisa kita cegah nggak sih sebenarnya, Dok? Yang pertama kalau yang namanya kesurupan itu bisa dicegah nggak sih? Ya bisa. Kalau sejak kecil dia diberitahukan itu bukan kesurupan, itu pura-pura aja gitu ya. Dikasih tahu sejak kecil gitu ya. Lah kalau di masyarakat klinik ya jadi gitu ya. Kalau sejak kecil dia itu udah ada gitu. Itu orang sakit gitu. Dari kecil itu ya. Mindset Lah iya yang itu. ditanamkan gitu ya, Dok. Lah iyalah. Gitu ternyata. Lah iya dari kecil aja itu. Dari kecil dibilang hantu tuh enggak ada. Nggak bakalan takut sama hantu itu. Orang ditakut-takutin, ada hantu tuh. Itu ada hantu yang cari anak-anak kecil tuh, namanya kolor wewe itu tuh. Takut anak-anak digituin itu. Ya. Oke, ada nih dari orang Sumatera Utara kayak nih, Dok. Wak begu ganjang. Jadi ingat cerita dulu di kampung halaman saya katanya. Dari Iya kan, begu Iya. ganjang. Iya. Oke, selanjutnya ada yang baru masuk lagi, Dok. Selamat sore, Dok. Mengingat tren baik, ada yang bermanfaat sebagai penambah percaya diri. Adakah suatu cara bagi kita untuk membantu teman kita yang pemalu agar bisa mencapai kondisi tren baik agar yang bersangkutan bisa lebih percaya diri? Ya nggak perlu trends lah kalau mau membuat percaya diri ya gitu ya. Jadi kalau mau membuat orang percaya diri itu ya jangan dibuat tren, kesurupan nanti malah dia ya. Gitu. Trends sebetulnya trends baik itu enggak ada ya trends gitu ya. Hanya kalau kita melihat trends yang terjadi pada misalnya orang yang melakukan ritual itu dia mendapatkan dia bukan gangguan itu ya, itu memberikan advantage atau memberikan benefit pada yang bersangkutan itu. Dan ini sudah jadi kebiasaan atau kebiasaan perilaku sosial manusia sejak lama itu. Trans itu adalah bagian dari misalnya nenek moyang kita pada saat pemburu pengumpul melakukan ritual-ritual religius itu ya trans itu ya. Hampir semua ritual itu gitulah, orang berdoa aja antara dada dan tidak. Coba berdoa, apa yang dipikir nggak tahu itu ya. Itu berdoa, apalagi kalau berdoa dengan bahasa yang dia tidak pahami itu. Dia itu antara berdoa dengan menghafalkan yang itu dia perlu trans itu ya. Ya kalau berdoa dengan bahasa yang dipahami itu transnya less ya, berkurang. Tapi kalau berdoa dengan bahasa yang dia tidak pahami itu dia setengah-setengah mengingat apa yang harus diucapkan sama apa gitu, jadi antara sadar dan tidak. Itu adalah twilight zone. Jadi orang berdoa dengan bahasa-bahasa yang dia tidak paham itu sebetulnya dia mengalami trance gitu. Oke. Dok, kemudian kalau gitu apa misalnya kondisinya tadi kan kayak kita emang kondisi trance ini emang kondisi bahagia yang menurut yang kesurupan ya, bahagia yang tinggi karena ada dopamin dan oksitosin itu meningkat. Kalau gitu, erat nggak sih kaitannya juga dong sama mungkin alam bawah sadarnya gitu dok? Yang karena kan muncul-muncul bahasa, maksudnya dia pernah kaitannya juga dengan memori kan gitu kan dok? Itu bagaimana? Iya, tapi kalau bahagia enggak sih gitu. Oh gitu. Bahagia enggak.
Yang namanya kebahagiaan itu mutlak memerlukan empati, beda itu ya. Kesenangan dan kebahagiaan itu dua hal yang berbeda gitu ya. Ya misalnya, ya kamu suka nggak nonton tinju? Hmm, enggak tahu, kadang enggak dong. Suka aja Nah deh, itu ya. suka aja. Kalau kamu menikmati orang dipukuli gitu, kamu harus mematikan otak-otak empati, apa namanya, pusat-pusat empati di otakmu gitu. Karena kamu nggak bakalan tega kalau empatimu itu bekerja penuh, lihat orang dipukuli ya, terus kemudian lihat UFC itu ya, orang apa namanya, body contact itu, Habib ngajar lawannya sampai berdarah-darah gitu. Kalau ada orang menikmati pertunjukan itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan ya. Karena kebahagiaan itu memerlukan empati gitu. Sekedar nonton jago diadu atau ikan cupang adu itu, otak kita harus kita mematikan pusat-pusat empati di otak untuk menikmati pertunjukan saling antem, saling hajar itu ya. Nah, di sini perbedaan antara yang namanya kesenangan, pleasure dengan happiness itu. Jadi beda. Kalau tadi dia itu bahagia. Nah, orang kesurupan tidak pernah bahagia karena tidak pernah melibatkan empati di situ, ya, tidak melibatkan empati. Bahkan dia memikirkan diri sendiri. Pada saat orang kesurupan itu dia tidak pernah mempertimbangkan kepentingan orang lain. Gitu. Jadi tidak akan pernah orang yang namanya kesurupan itu bahagia. Karena yang namanya bahagia itu harus melibatkan empati. Nah, kalau memori, ya jelas gitu ya. Memorinya itu memori ya. Yang paling utama yang namanya kesurupan itu pada memorinya itu. Yang kedua pada pusat-pusat emosi, dalam hari ini nukleus accumbens gitu ya. Dia betul-betul jadi point of attention itu, dia menyadari itu ya, otaknya menotify atau mencatat itu, otaknya itu menotify atau mencatat bahwa dia akan menjadi pusat perhatian kalau gini ini ya. Meskipun saya ini malu kok saya cari, iya itu memang di luar sadarmu, yang namanya gangguan gitu. Lalu kalau kamu waras ya nggak bakalan kesurupan gitu ya. Banyak orang yang diberitahukan itu caper itu, marah, saya nggak caper itu, orang saya malu, ya iya itu namanya di bawah sadar, makanya itu yang namanya gangguan ya. Oke, thank you dok, terima kasih Ya. banyak. Oke, mungkin gimana Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang masih ingin berinteraksi dengan Dokter Yu, kita silakan, bisa raise hand. Oh, oke, ada nih dok, silakan Mas Galang. Ya, terima kasih kesempatannya. Dok, izin bertanya dok. Tadi kan dokter bilang kalau tenaga medis, dokter nggak mungkin percaya dengan fenomena kesurupan dok. Ini sedikit berandai-andai aja dok. Kalau misalnya zaman dulu dok, zaman para tokoh agama samawi atau agama lain, para nabi-nabi gitu dok. Ilmu psikiatri atau ilmu bedah sarafnya udah maju. Kira-kira dokter melihat para tokoh-tokoh agama tersebut, mereka itu orang-orang yang diberi gift atau orang kesurupan akan diterapi atau malah akan dipedomani, seperti apa dok? Karena dokter kan ngasih contohnya zaman sekarang dok. Tapi kalau di zaman dulu apakah akan melihatnya seperti itu juga? Terima kasih dok. Yang pertama tadi itu dokter itu melakukan terapi dan diagnosa itu ada pedomannya itu ya. Lah kalau mau percaya ya silakan, tapi tetap saja sebagai dokter mendiagnosa itu sesuai dengan dasar-dasar kedokteran yang terkini gitu ya itu ya. Jadi kalau misalkan dokter sekarang entah orangnya itu percaya sama perdukunan, percaya sama hal gaib, terserah, tetapi untuk mendiagnosa itu ada pedomannya. Diagnosa ditegakkan karena apa itu, ada dari pemeriksaan tambahan itu, terus kemudian diagnosa itu ya. Ya, jadi
Kan tidak ada dokter itu diagnosanya apa, kesantet, itu nggak ada dalam kedokteran itu ya. Perkara dokternya itu percaya sama santet ya terserah, tapi dokter itu tidak ada diagnosa kesantet gitu. Ya nggak bisa diklaim BPJS nanti itu ya. Itu karena ada yang namanya pedoman diagnosa dan ada pedoman terapi gitu ya. Jadi terapinya apa ya? Kalau orang kesurupan terus kemudian dia stres, dia tegang, dia depresi ya, diberi antidepresan itu. Kan tidak boleh di apa namanya di kertas resepnya itu misalnya membaca Al-Fatihah 3 DD1 ya nggak ada, dokter nggak gitu itu ya. Ini adalah yang disebut tadi dokter itu mempunyai pedoman sendiri atau petunjuk untuk menegakkan diagnosa dan menentukan terapi gitu. Loh, lah perkara dokternya percaya apa enggak ya terserah itu. Tetapi kalau untuk mendiagnosa ya tentu berdasarkan ilmu kedokteran. Memberikan terapi ya sesuai dengan ilmu kedokteran, bukan ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, kalau melihat nabi-nabi yang dulu itu gimana, ya terus terang saya nggak kenal gitu ya. Nggak tahu gitu ya itu. Apa perlu diterapi? Orang kenal aja enggak kok bisa perlu bilang diterapi. Perlu diterapi apa enggak? Itu kan diperiksa dulu, terus ditentukan sakit apa enggak, baru diterapi loh. Meriksa aja enggak kok bilang terapi, yang enggak lah gitu. Jadi kalau saya ditanya, orang-orang dulu itu perlu diterapi enggak? Loh, saya enggak ikut meriksa, ya enggak bisa gitu ya. Gitu. Pinter ya kalau ngeles ya. Baik, gimana Mas Galang, Cok ya? Pinter kan kalau ngeles gitu. Baik, gimana mungkin sobat ATE lainnya masih ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Itu ada pesan di YouTube. Mau di collab katanya, Dokter Yu. Oh, ada pesannya di YouTube ya. Apa katanya? Katanya dari Angga Permana, salamkan ke Dokter Ryu collab sama Tretan Muslim dan Coki Pardede dong. Collab. Ya, mereka itu kan komika terkenal itu ya. Mereka punya ya udahlah itu, nggak usah collab-collaban. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir ya dok, terkait apa nih? Ya. Izin bertanya dok, ketika Boleh. ada seseorang yang rentang kesurupannya pendek alias sering, terapi awalnya harus kemana dok? Psikiatri atau bedah syaraf? BTW, Oh iya, ya. Oh ya, BTW hari ini asupan Corona Bir dan Black Coffee-nya aman, sehat-sehat. Oh, Siapa itu? Kabupaten Kediri, Yuri Andrian dok. Oh, Yuri ya, Kediri. Oke ya. Yang pertama, kalau ada orang kesurupan pendek-pendek, tetap aja yang namanya kesurupan itu adalah gangguan kejiwaan ya. Jadi yang bersangkutan itu mempunyai masalah atau gangguan jiwa, dalam hal ini proses patologis. Sebagai dokter tidak boleh membiarkan itu ya. Ya tapi tetap aja dokter yang nggak ada dokter survei datangi cari siapa yang kesurupan mau saya obati, nggak gitu cara kerjanya dokter. Dokter itu ada orang datang baru diobati. Kalau ada orang yang mau diobati baru diobati. Dokter tuh nggak boleh maksa itu. Kamu kesurupan harus saya obati, nggak boleh gitu ya. Jadi ya dibawa ke dokter psikiater atau ke psikolog gitu ya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, masalahnya apa sih kok dia mengalami kesurupan berkali-kali gitu. Tentu yang namanya kesurupan itu tadi menjelaskannya adalah bagaimana terjadinya kesurupan. Mengenai sebab-sebab kesurupan itu multifaktor. Di antaranya tadi itu adalah sosiokultural. Terus kemudian kan kita juga nggak tahu di rumahnya, di keluarganya dia sedang mengalami apa itu ya. Itu bisa menjadi pemicu, bisa menjadi faktor, dan itu adalah salah satu yang hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk membantu orang yang mengalami atau bahkan habitual ya, sering mengalami kesurupan. Gitu ya, Yuri ya. Gitu. Dari Kediri. Baik, gimana Sobat ATE masih ada yang ingin berinteraksi lagi dengan dokter? Kalau kita cek sebentar dok. Oke, sepertinya tidak. Ada yang terakhir itu tadi ya di YouTube. Saya Di share. YouTube ya. Oke.
Oke. Udah nih yang Pardede tadi bukan ya? Oh ini, ini. Dokter, kalau orang ngeklaim mendapat wahyu, apakah itu kesurupan juga? Bukan. Kalau mendapatkan wahyu itu, lah ya dia yang mengklaim, ya biar dia yang membuktikan gitu lah. Lah, kok orang lain disuruh membuktikan klaimnya salah ya. Orang yang mengklaim dia yang harus membuktikan klaimnya. Tapi kalau yang namanya wahyu, orang mendapat, bagaimana sih orang mempunyai pengalaman yang disebut pengalaman spiritual itu. Pengalaman spiritual itu kan sifatnya individual ya, spesifik gitu. Kalau ada orang itu punya pengalaman spiritual, terus kemudian dia mengkomunikasikan dengan orang banyak dan banyak orang yang percaya, bisa dianggap nabi dia itu. Ya, minimal wali lah itu. Tapi kalau lebih banyak yang nggak percaya, dia akan dianggap orang gila gitu. Oke, siap. Thank you, terima kasih banyak Dokter Ryu. Ini sepertinya udah nggak ada juga ya sih yang mau interaksi lagi. Oke, terima kasih ya sudah diundang ya. Mungkin boleh closing statement sedikit dok, sebelum nanti kita foto bersama. Closing statement adalah yang namanya kesurupan adalah kondisi patologis atau kondisi sakit yang terjadi pada neuropsikologi, dalam hal ini kerja otak. Jadi itu adalah kondisi patologis. Kalau ada orang yang melihat orang yang kesurupan, ya sudah, bawa dia ke dokter, ke psikiater atau ke psikolog. Oke? Oke, thank you.